Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah semangat ini teh. Kayak yang lemes semangat ya. Semangat. Minggu kemarin kita sudah tatap muka ya, tapi karena jatah tatap mukanya hanya sebulan sekali, berarti kita ketemunya baru bulan depan ketemu muka lagi ya. Nah sekarang tiga minggu, berarti kita pembelajarannya secara daring lagi. Nah mudah-mudahan kalian sehat selalu ya, kita semua sehat selalu. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan berdoa dulu. Rizky sebagai wakil kelas ya, wakil ketua, mangga pimpin teman-temannya untuk berdoa Rizky. Sebelum belajar berdoa terlebih dahulu supaya dilancarkan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Oh ya, saya mengingatkan tadi ini absen sudah saya bagikan di grup WA. Silahkan kalian isi absennya. Nah, tadi ada yang beberapa orang yang izin karena ada kepentingan. Mudah-mudahan sehat-sehat ya semuanya ya. Nanti kalian tinggal isi link absennya yang ada di WA ya. Kita sekarang akan belajar tentang statistika, tentang modus data berkelompok gitu ya. Nah, khusus untuk data berkelompok, kalau di MTS kan atau di SMA kalian belajarnya tentang data tunggal ya modusnya. Nah, apa yang menjadi kompetensi intinya ini? Terus di modul juga udah disajikan. Kita lanjut ya. Hari ini kita akan membahas tentang modus data berkelompok. Nah, coba nih, ini lihat ini gambar apa yang saya sajikan. Rumah Ibu. Rumah yang rubuh. Kalau rumah rubuh biasanya karena apa? Bencana. Karena gempa ya, bencana ya. Siapa yang di sini pernah ngerasain gempa? Ini ya sudah nyaman. Siapa yang pernah merasakan gempa? Arika Bella. Ariska pernah merasakan gempa? Ariska Pernah. Gimana gempa itu rasanya gempa? Kalau misalnya kalau di Sumedang kayaknya gempanya ya gimana yang kerasanya karena efeknya tuh kan jauh ya. Tapi gimana dengan daerah yang si gempanya tuh menjadi pusatnya gitu, si daerah itu kan pasti si yang kerasanya tuh bakal keras banget dan efek yang terjadi itu bisa fatal gitu ya, salah satunya dengan apa yang kalian lihat ini gitu ya, bangunan runtuh gitu ya, atau misalnya nanti jalan rusak gitu ya dan sebagainya. Alhamdulillah kalau di Sumedang efeknya masih ringan, jadi yang kerasa goyangnya gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak pernah mengalami hal yang seperti ini ya, mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin. Selamat, gitu ya. Nah, kenapa Indonesia itu sering terkena gempa? Karena Indonesia itu terletak di 3 lempeng besar bumi nih. Karena Indonesia itu terletak di 3 lempeng besar bumi, jadi kita tuh bakal sering terjadi gempa gitu di kita tuh. Alasannya salah satunya itu. Masih ada alasan yang lain, salah satunya ini gitu ya. Adalah ukuran skala Richter gempa yang paling sering terjadi di Bengkulu adalah 5,125 skala Richter berdasarkan hasil perhitungan modus yang tadi gitu. Nah jadi para ahli bisa menduga atau kalian juga, kita yang awam juga bisa menduga gempa yang paling sering muncul di Bengkulu itu sekitar 5,125 skala Richter, itu yang paling sering terjadi gitu. Jadi manfaat materi modus itu di sana seperti itu ya. Nah, ada pertanyaan nggak sampai sini? Insya Allah tidak, Bu.
Insya Allah nggak ada ya? Insya Allah tidak. Oke, sip. Nah, di sini ayo kita mencari tahu lebih banyak tentang modus data berkelompok ya. Nah, udah saya bagikan LKPD di ini ya, di grupnya LKS tentang modus data berkelompok. Kalian silahkan diskusikan LKS tersebut sesuai kelompoknya. Saya udah bagi kelompoknya ya, ada 3 kelompok. Ya, udah saya bagikan. Ya, Ibu. Nah, mangga silahkan Sudah, isi, Bu. nanti saya pantau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh iya. Oke, ini kita yang masuk baru 8 orang, sama saya 9 orang. Oke, kelompok 1 kita sambil menunggu nih yang lain masuk. Nah, kita akan kelompok 1 dulu ya, presentasi ya. Neng Leli mau presentasi ya. Saya coba share screen kan jawaban yang udah kalian kumpulkan di Google Classroom ya. Oke, silahkan kelompok 1 untuk presentasi. Analisis modus data berkelompok yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Seorang pengamat ingin mengetahui data berat badan perwakilan siswa di suatu madrasah aliyah. Setelah dikelompok, lalu pertanyaannya adalah berapa modus dari distribusi frekuensi tersebut? Jawab. Pertanyaan yang pertama, ada bagaimana kalian menentukan kelas modus? Pertama-tama, kita mengidentifikasi dahulu di mana letak kelas modusnya. Kelas modus yaitu kelas yang memiliki frekuensi yang paling banyak, yaitu di sini ada 20 yang berada di kelas 3 dengan interval 60-12 sama dengan 8. Lalu D2-nya atau selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya yaitu 20 dikurangi 8 sama dengan 12. Lalu kesimpulannya adalah, jadi modus yang kita dapat dari data tersebut adalah 61,5. Berarti modus yang diperoleh 61,5. Nah, kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2 sama 3. Ya Bu, Oh ya, Hani. Kan silakan, tadi, mau bertanya apa ke kelompok? bagaimana menentukan panjang kelas? Kan kalau dengan Ya. cara selisih itu 60 dikurangi 64 itu kan hasilnya 4. Kenapa itu jadi 5? Oh iya. Nah, kenapa nih kelompok 1? Katanya kalau selisih itu kan 64 sama 60 selisihnya 4. Tapi kenapa panjang kelasnya 5? Tetapi banyaknya anggota dari 60 sampai 60. Jadi bukan selisih tetapi banyaknya anggota, seharusnya seperti itu. Oke, oh berarti istilah yang tepatnya bukan selisih berarti ya. Nanti kalian revisi lagi ya. Berarti untuk menentukan panjang kelas itu istilahnya bukan selisih tapi banyaknya anggota gitu ya, dari 60 sampai 60. KB2 di sini akan presentasi kelompok 2 ya. Kelompok 2. Oke, silahkan Ijati. Ini saya sudah sajikan di Google Classroom-nya. Analisis modus data berkelompok yang disajikan dalam histogram. Perhatikan histogram berikut. Pertanyaannya, tentukan modus dari data tersebut. Jawab. Yang pertama, bagaimana kalian menentukan kelas modus? Kami menentukan kelas modus dengan melihat frekuensi yang paling besar, yaitu frekuensi yang paling besar adalah 11. Nah, sekarang menentukan TB.
tepi bawah didapat dengan nilai tengah kelas modus ditambah nilai dengan tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P ditambah 6 per 6 ditambah 3 dikali 6 sama dengan 45,5 ditambah 36 per 9 sama dengan 45,5 ditambah 4 sama dengan 49,5. Oke. Apa yang dapat disimpulkan? Jadi, modus untuk data tersebut adalah 49,5. Kemudian, Oke. cara Jadi, kami mencari TB dengan nilai tengah kelas modus ditambah nilai tengah kelas sebelumnya dibagi 2. Dan cara mencari panjang kelas dengan menghitung nilai titik tengah kelas sebelumnya sampai nilai tengah kelas tersebut. Didapat nilai panjang kelasnya 6. oke. Udah, berarti itu kesimpulannya untuk KB2 dari kelompok 2. Kelompok yang lain ada yang mau menyampaikan pendapat atau ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Iya, silahkan Reva. Untuk yang D2 kan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya yaitu 11 dikurangi 9, tapi kelompok 2 menjawab 11 dikurangi 9 itu 3. Kelompok 2 gimana? Itu salah ngitungnya, Ibu. Oh iya. Berarti oke, sekarang kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, kita ke kelompok 3 untuk KB3 ya. Kelompok 3. Oke, silahkan kelompok 3 yang mau presentasi. Kegiatan belajar 3 menggunakan penalaran dalam menyelesaikan masalah nyata modus data berkelompok. Berikut adalah data nilai matematika suatu kelas. Ditanyakan, jika modus data tersebut adalah 66,3, maka jumlah penduduk pada kelompok umur modus adalah mengurangi frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, yaitu X dikurangi 4. Nah, tepi bawahnya juga 61,5, D1-nya itu X dikurangi 4, D2-nya. Katanya, Bu, Ya, silahkan Adinda. kenapa kelas modusnya yakin gitu berada di kelas keempat? Oke, karena di soal kan sudah diketahui ya modus data tersebut 66,3 yang kemungkinan besar ada di rentan keempat, di kelas keempat. Nah, di sini berarti kesimpulan apa yang udah kalian peroleh dari pembelajaran kita kali ini? Apa aja coba yang udah didapat? Apa coba yang didapat dari materi Jadi ini? bisa menganalisis modus data berkelompok dari histogram, lihat dari distribusi frekuensi. Nanti ada lagi di pertemuan selanjutnya kita ke, ini kan ukuran pemusatan ya, di pertemuan selanjutnya kita ke ukuran penyebaran data, yaitu kalau misalnya di MTS kalian pasti pernah dengar ada varians, simpangan rata-rata, simpangan baku gitu. Pernah ke-recall ya, ada materi itu di MTS untuk data tunggal. Nah, tapi kalau yang sekarang kita bahasnya tentang data berkelompok. Nah, seperti itu ya. Oke ya, sekian pembelajaran saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.